Baik viewers, kita lanjutkan informasi Pi Network-nya ya. Masih siap ya dengan informasi yang masih hot di minggu ini. Karena 1 minggu full mungkin ya kita akan terus menyaksikan informasi-informasi terupdate dan hot itu ya memanas lah intinya ya gitu. Dan di video kali ini Mang Adun akan bahas sudah banyak sekali informasi yang Mang Adun save, yaitu tentang perbankan dan informasi Pi Network ya, yaitu terintegrasi atau terhubung. Oke, sebenarnya Mang Adun juga nggak kaget-kaget banget ini, karena sebelumnya, jauh sebelumnya ya, Mang Adun sudah ada 2 hari 3 hari yang lalu sudah sempat menyimpan beberapa informasi terkait Pi Bank dan beberapa informasi juga dari ada Dungvika, terus NewsPi, terus dari Fireset juga ya. Ini dari lama. Makanya kenapa Mang Adun save terus, pasti ada hubungannya gitu, dan ternyata benar ya itu. Jadi terhubung, intinya seperti itu. Oke, jadi kita langsung masuk aja ya ke informasi yang pertama ya. Kita biasa geser-geser dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Mang Adun. Oke, kita masuk di yang pertama, itu dari Fireset ya. Yang seperti Mang Adun katakan ini, kita bisa masuk langsung dan melihat ini postingan dari tanggal berapa, 12 Mei bahkan ya. Sekarang 22 Mei, 10 hari yang lalu bahkan ya. Oke, kita bisa cek dulu ya. Ini full seperti biasa, kita sambil ngopai saja. Oke. Berita panas katanya ya, Vicor Team Pi Bank mematuhi hukum internasional. Oke, tentang AML dan KYC dalam deposit dan withdraw Pi. Integrasikan banyak blockchain lain yang siap untuk jaringan terbuka. Banyak bukti menunjukkan bahwa Pi Bank telah mengintegrasikan banyak blockchain lain seperti Bitcoin, Ethereum. Hal ini dipromosikan oleh operasi kontrak cerdas yang yang belum diumumkan maksudnya ya. Namun kepatuhan terhadap ALM dan KYC dalam penyetoran dan penarikan di bank menunjukkan potensi jaringan Pi untuk disetujui oleh pemerintah bank ketika jaringan terbuka. Apa pendapat Anda tentang informasi dan bukti yang saya berikan? Tinggalkan di komentar seperti biasa ya. Penemuan dari Fireset ini hanya untuk referensi, bukan pemberitahuan atau pernyataan pengembangan Vicor Team. Jika berbagi, mohon sebutkan dengan jelas artikel secara lengkap ya. Itu seperti itu untuk membantu mencapai tujuan lebih terbuka, lebih cepat ya, jaringan terbuka lebih cepat. Kami bergabung bersama untuk menggunakan aplikasi testnet dan mainnet dari ekosistem Pi. Oke, hari ini menandai permulaan, itu slogannya ya. Dan di sini kita bisa lihat. Dan oke, kita masuk ke yang berikutnya ya. Dan ini juga memang ada dari Dungvika juga sama, terus dari NewsPi juga sama ya. Nah, kita masuk ke soal bank-bank ya. Ini juga sama, dari Piquin juga membagikan. Oke, mana yang bank itu kita masuk. Dan tapi sebelumnya Mang Adun sempat memposting ulang ya. Jadi nah di sini dari Stellar ya. Jadi pas lewat ya Stellar ini di beranda Mang Adun tuh ada sesuatu yang Mang Adun cukup membuat Mang Adun tuh sedikit bertanya-tanya ya, atau berspekulasi lah. Di sini Stellar mengatakan jangan hanya percaya begitu saja. Stellar blockchain adalah pilihan utama untuk tokenisasi aset, dipercaya oleh raksasa keuangan global. Stellar memungkinkan penerbit melakukan tokenisasi aset dunia nyata dengan cepat dan terjangkau. Baca tentang itu ya di selengkapnya, itu link Stellar. Nah, Mang Adun tuh ngepostnya itu dengan menanyakan siapakah itu raksasa keuangan global. Ya. Oke, jadi kita masuk di
Nah, ini juga sama ya, Yuni Yusuf juga dari Indonesia, ini Bandung kalau nggak salah ya beliau. Itu berita hangat, Bank Amerika Serikat terintegrasi ke Pi Network beberapa jam yang lalu. Komunitas Pi sekarang dapat berdiri tegak dan menantikan open mainnet yang akan dipenuhi dengan tawa penambang di seluruh dunia. Jaga koin dan perasa sandi Anda, itu harta yang sangat berharga, harta karun ya Madun katakan. Dan jangan lupa jaga HP juga. Oke, nah ini juga sama ya kayaknya, ada Amerika itu Bank of America. Terus nah mungkin ini agak berbeda dari Pihot News. Bank Vietnam juga katanya ya telah berinteraksi maksudnya dengan Pi. Semuanya menunggu untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Bikin penasaran ya. Iya, apa yang terjadi selanjutnya ya entah gitu kan. Nah terus di sini tadi Mang Adun sempat buka obrolan juga ya. Sini dari Levan Doan itu bank interaktif atau Picortin disiapkan untuk menunggu label musim panas katanya. Saya tidak terlalu mengerti tempat ini, tapi itu juga sangat sulit. Terus katanya Pihot News itu Picortin diciptakan, nah ini ya, untuk berinteraksi karena mereka telah menerbitkan kode sumber untuk menghubungkan dengan semua proyek atau bank sentral. Oke, jadi di sini ada istilah Picortin diciptakan untuk berinteraksi. Jadi seolah atau semacam ada kewenangan ya, itu dari Picortin untuk melakukan interaksi seperti itu. Terima kasih atas informasi Anda. Dan di sini kita bisa lihat ya, kenapa Mang Adun buka obrolan? Karena di sini Kosasih ya. Dan di video sebelumnya siapa Kosasih yang misterius itu tadi sempat ada clue sedikit, yaitu ya Mang Adun nggak banyak spekulasi dan atau asumsi ya. Silahkan pioner nilai sendiri saja karena videonya sudah Mang Adun share gitu tentang siapa Kosasih. Oke, kita lanjutkan di yang berikutnya ya, yaitu Daniel, siapa ini? Daniel Venelus ya. Oke, lebih dari 50 bank, tadi kan Vietnam sudah ya, dan di sini lebih jelas lagi, lebih dari 50 bank telah mengintegrasikan blockchain Pi. Periksa apakah tidak ada bank yang terdaftar di negara Anda. Sejauh ini saya belum melihat satu bank pun ditemukan di negara saya. Nah, maksudnya nggak tahu ya Daniel Venelus itu dari negara Filipina atau mana gitu kan. Oke, kita cek ya di sini ya. Jangan kaget. Kenapa Mang? Ya lihat saja gitu kan. Di sini kita bisa ngelihat ada nama-nama ya, tuh Nigeria Bank, Public Bank, tuh US Bank, Wells Bank atau Pargo ya. Terus HSBC ini sudah rumor sangat lama ini. HSBC itu Hong Kong ya, Central Bank ya, China. Oke, itu udah sangat lama dan betul. Sekarang real ya, terbukti. Dan terus kita cari lagi Standard Bank, Maybank, yang lainnya di sebelah sini. Nah, kita tadi Mang Adun sempat menemukan ya di sini Citibank. Oke ya, Citibank. Jangan kaget dulu, tenang, itu udah lama dulu juga udah pernah sempat sih sebetulnya informasinya, cuma ya itulah ya. Jadi sebetulnya tuh pemerintah kita juga update, cuman ada yang mengatakan lambat. Di video sebelumnya udah sempat kita bahas juga ya gitu. Oke, terus ada lagi nggak? Oke, di sini Bank of America, Bank of China, Bank Rakyat Indonesia tentunya. Oke, BRI ya. Jangan kaget, jangan kaget, oke? Karena apa ya, ini mau bagaimana lagi, karena memang kita sudah memasuki era digital seperti itu, oke? Apa masih ada? Nggak ada ya? Mau geser-geser di sini. Lanjutkan lagi, oke? Biar untuk lebih jelasnya. Nah, di sini ada satu penjelasan ya. Jadi yang namanya ini juga sudah sempat Mang Adun bahas di video sebelumnya ya, yaitu tentang QFS. Ada waktu itu siapa pioners yang minta Mang Adun untuk membahas QFS itu seperti apa dan bagaimana, dan beberapa videonya sudah Mang Adun
sempat bagikan, sempat publikasikan juga, sempat upload juga tentang QFS ini ya. Mana QFS? Itu betul ini. Nih, QFS ya. Sistem finansial bumi erik kuantum. Di situ mata uang kripto. Wah, pokoknya ini udah memang terhubung semua ya. Dan bahkan di QFS juga di sini Kosasis juga berhasil menggabungkan. Nah, ini nyambungnya ya. Ini bahkan 3 bulan yang lalu, terus 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Ngejalur ya. Ngejalur. Tenang aja. Seperti itu. Makanya tuh suka kalau informasi-informasi itu yang beruntun gitu kan. Terus jejak-jejaknya jelas itu. Oke, kita lanjut berita Pi. Oke. Berapa itu? 24/7 lah ya. Informasi mengenai keruntuhan bank nih ya, yang sedang berlangsung telah bocor. Jadi saya memberitahu semua orang yang mau mendengarkan saya dan melindungi aset mereka di bank dan beralih ke sistem keuangan baru yang diusulkan. Oke, ini rumor sudah lama banget tentang QFS ini ya, kuantum finansial apa tadi itu, seperti itulah. Untuk menghindari orang yang tidak bersalah kehilangan uang mereka di bank selama bank besar ini runtuh. Ketika bank terus berbohong kepada kita hari demi hari karena mereka ingin mengambil kendali penuh, tanda kutip ya. Tuh ya, ada istilah elit global kah atau oligarki semacam itulah ya. Jadi atas apa yang mereka atas apa yang menjadi milik mereka kita, dan menjadikan orang-orang sebagai budak seperti yang mereka lakukan terakhir kali pada tahun 2008. Mengadun nggak tahu ya ada sejarah apa di sana, membawa dunia ke dalam penderitaan maksudnya ya. Semoga Anda sudah mulai mengonversi semua aset Anda di bank menjadi mata uang emas dan perak digital bintang XLM dan XRP yang direkomendasikan, yang didukung oleh Quantum Financial System, maksudnya seperti itu QFS itu ya. Dan ini gambaran-gambarannya ya, nggak ngerti mengadun juga. Tadi sempat diterjemahkan juga ya, yang jelas ada lah ya di sini. Oke, kita lanjutkan di informasi yang berikutnya, yaitu ini coba ya. Nah, apalagi jika Bank of America atau Chase Wells Fargo memberi Kosasis akses ke kunci API rahasia untuk mengakses bank, pastikan mereka benar-benar mempercayai Kosasis, karena ini permainan berbahaya. Katanya bank bisa diretas, Kosasis beresiko masuk penjara. Kunci API dan rahasia adalah informasi pengenal yang sangat sensitif. Ini kalau main-main ya, ya ini resikonya. Tapi bagaimana bisa ya kan Kosasis bisa mengakses ke kunci API kalau beliau ya tanda kutip tidak resmi. Kita tahu sudah pernah atau adalah keterangannya itu bahwasanya Kosasis itu ya sudah betul-betul resmi lah, bisa dikatakan seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan ini apa? Nah, ini masalah Pibank juga ya. Juga tadi di Galeri Mangadun udah sempat ya save juga itu pembaruan panas Pibank. Beberapa jam lalu Pibank, jaringan perbankan otonomi, menghubungkan API Bank of America yang tadi lanjutannya berarti ini ya. Oke, Chase Bank. Terus tidak mengherankan jika ekosistem Pi dipersiapkan untuk open mainnet. Ini Mangadun nggak usah gembar-gemborkan seperti Mangadun katakan, nggak digembar-gemborkan kalau memang mau terjadi mah ya mau bagaimana lagi, kan seperti itu, santai saja ya. Dan soal Pibank juga Mangadun udah sempat nge-share ya, yaitu nah di sini sudah lama sekali ya CBDC. Ada yang minta dibahas, bahas dong CBDC atau ya ini
salah satu klik aja mengaduin CBDC misalkan ya, atau mengaduin QAC. Silahkan mau cari tentang apa, tentang seputar Pi Network ya intinya gitu. Mau mengaduin CBDC, nanti juga akan di pencariannya tuh akan kelihatannya tuh. Di sini ada Pi Ecard dan Pi Bank update. Nah di sini ini bahkan sudah 1 tahun yang lalu. Oke, sudah 1 tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan mau pencarian ya pencarian di sini di YouTube ya, mengadun kasih contoh lah gitu. Jadi pencarian di sini kliknya itu ya misalkan mengaduen ya, mengaduen tah. Terus ya misalkan CBDC ya, seperti itu. Ada nggak tuh kemajuan CBDC? Banyak sudah mengadun bahas soal CBDC. Jadi oke, seperti itu. Kalau misalkan mau tahu informasi seputar di channel mengadunya, atau bisa langsung masuk ke foto mengadun aja, klik itu ya di situ. Oke, kita masih ada nggak? Di sini apalagi bisa kita buka ya? Perbankan menarik perkembangan kok. Seperti biasa ya, gak usah heran, nggak bakal mengadun potong, tenang aja. Itu bahkan buat lucu-lucuan aja ya gitu. Perkembangan menarik di Pi Network. Lihat integrasi bank-bank besar seperti Bank of America, Chase Bank, dan Wells Fargo ke dalam jaringan perbankan otonom Pi Nexus. Pengaturan ini akan memfasilitasi transaksi yang lancar dan aman menggunakan koin Pi. Pantau terus Pioners, oke. Iyalah, pantau terus aja. Dan ini masih kosasi, oke. Seperti itu. Nah, di sini ada juga bisa kita lihat ya, ada obrolan lah seperti itu. Untuk pembaruan lebih lanjut, gambar yang disediakan adalah tangkapan layar dari repository GitHub berjudul nah kan ya, yang ini yang kemarin kita bahas juga, Pi Nexus, terus Autonomous Banking. Wah, pokoknya seperti itulah yang secara khusus menampilkan file konfigurasi apa tuh bank.yam ya, YAML untuk berintegrasi dengan berbagai bank. File tersebut mencangkup placeholder ya untuk kunci API, rahasia API. Oke, kasih lob. Nah, ini seperti ini ya. Kita mah cukup tahu aja, makanya dikatakan sama Jojo Pai kemarin itu para ahli turun loh. Para ahli itu turun buat ngecek semua ini gitu kan. Dan inilah hasilnya ya, walaupun kita tidak apa namanya ya, tidak tahu dengan bahasa-bahasa programmer seperti ini, kita cukup ada terjemahnya saja gitu, sehingga kita walaupun nggak paham tapi tetap bisa menikmati. Jadi tidak harus tahu bumbunya apa saja masakan itu, kita bisa makan dan menikmati sudah alhamdulillah gitu loh. Terima kasih pokoknya ya buat semua pioner, seperti Bang sering katakan tuh yaitu gitu. Jadi banyak informasi itu dari pioner, nggak harus dari core team. Bocoran-bocoran itu dari mana saja ya, baik pioner, investor, vendor, developer, banyaklah, ambasador. Oke, thank you ya buat semuanya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kalau mengadun sanggup menjawabnya ya bakal mengadun jawab. Kalau misalkan mengadun nggak kuat atau nggak sanggup jawab, bakal mengadun bawa ke sesi tanya. Oke, seperti itu. Videonya sampai di sini dulu. Akan ada informasi yang tetap ya hot-hot juga gitu. Oke. Buat semua pioner sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya ya. Amin, 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 amin. Oke, Mengadun pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi pioner yang berikutnya. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.